Dulu kan kita kenalan temenan, bukan seleb, Le. Udah. Gendut banget gak sih anjir? Enggak aman. Aman. Aku lihat ini sih. Soalnya kan gelap jadi Udah di silent? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera rolling and action. Oke, aman ya? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dul Latif Channel di program Dul Latif Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, yaitu Kak Fauzi Salon. Masya Halo. Allah. Sehat Kak? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik. Aman ya? Aman. Sehat ya? Sehat banget. Nah, terima kasih sudah hadir ke sini. Sudah menyempatkan waktu yang waktunya sampean kan sibuk banget ya. Kata orang. Oh, aslinya Emang sibuk. Kak, sebelum Iya, kita iya. ngobrol yang jauh ya, kita perkenalan dulu. Oke. Kak Fauzi ini asli namanya siapa Kak? Emang Fauzi atau Fauzi. asli Fauzi? Iya. Tapi terkenalnya dengan Fauzi Salon Blega. Fauzi Salon Belega. Iya. Nah, untuk umur sendiri boleh disepil atau kalau nggak boleh nggak apa-apa. 17. Iya beneran. Soalnya kalau kalian lihat pasti setiap aku ulang tahun teman-teman Iya. pasti ngasih 17 di lilinnya. Oh, itu kenapa itu? Ada ininya Iya, nggak? Ada kan. ceritanya nggak? Ini yang ku umur 14 pola. Aslinya? Enggak, emang kayak menolak tua aja. Oke. Karena kayak kakak ini umurnya berapa? 27? Ya jauh lah. Jauh ya, masih jauh. Tapi kelihatan muda guys ya. Mungkin Kelihatan karena muda. ya emang vibes-nya aja muda terus. Iya. Harus. Kak, asli mana? Saya Banyak Belega. Asli Bangkalan ya? Bangkalan ya benar. Kan banyak orang yang bilang Sampang, ini Karena ya kan? perbatasan. Berarti asli masih Sampang, iya. Bangkalan. Nah, untuk pendidikan terakhir Kak Fauzi. Apa ya? Dibilang S1, aku tuh S1. Gimana? mau nangis ya sebenarnya. Iya. Waktu itu udah Boleh udah gak usah cerita itu deh ya kayaknya. Ya nggak apa-apa kan. Intinya aku Orang belum S1. netizen itu Kak Iya, ya. intinya sebenarnya aku belum S1. Oke. Tapi sebenarnya udah tinggal wisuda aja sih ya. Tinggal Oke. Tapi gini Kak, lebih baik sampean menceritakan apa yang perlu diceritakan karena netizen itu nggak tahu masa merintisnya Kak Fauzi ini seperti apa. Mereka cuma taunya itu waktu Kak Fauzi itu yang seperti ini, yang sukses, benar nggak? bener. Nah, ya kan? Iya, Oke. Jadi pendidikan terakhir emang masih belum ini. belum S1. Pernah kuliah berarti? Iya. Iya, sudah tinggal ya mau skripsi dan wisuda itu aja sudah. Itu aja yang belum. Kenapa? Ya biasalah. Dulu kan masih zaman-zamannya. Aku kan memang lingkungan keluarga aku tuh semuanya keturunan aku tuh dari kayak kalau istilahnya orang Madura tuh kayak dari keturunan ningrat. Iya. Cuma kebetulan aku sendiri itu dari abah aku itu ya mungkin kurang beruntung lah, saya hidup di keluarga abah sama almarhum mama saya yang sekarang ini sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Iya, dan memang mama aku kerja sendiri gitu, banting tulangnya sendiri buat anak-anaknya dan ya intinya kekurangan lah waktu itu, Iya. kekurangan sekali, kurang banget. Oke. Masa kecilnya di Madura kan? Iya, di Madura. Sorry, waktu itu orang tua kerja apa? Mama saya itu dulu kerja jual daging, ikut saudaranya abah saya. Tapi kan yang namanya kerja ya tetap ya bisa dibilang pembantu kan, kayak gitu. Jadi ya kekurangan aja gitu aja. Berapa bersaudara Mas sampai? 5 bersaudara waktu itu, tapi sekarang tinggal 3. Sudah nggak ada. Udah nggak ada. Sampean nomor keberapa? Terakhir. Oke. Nah, pertanyaan ini mungkin monggo mau dijawab atau enggak ya? Terserah. Ya boleh. Kak Fauzi katanya sempat pengen punya kepikiran bunuh diri karena terlilit utang. Dan di hari itu harus ada. Benar? Luar biasa. Sebenarnya Gimana? aneh ini tahu dari mana ya? Ceritanya.
Netizen itu biar gak tahu. Saya itu sebenarnya orang yang paling apa ya, easy going. Dalam artian dalam menjalani hidup tuh aku kayak enjoyin aja gitu. Yang penting aku bahagia. Tapi kalau masalah pekerjaan, aku itu benar-benar kasihan ke mama aku. Iya. Karena dari dulu beliau itu pengorbanannya, bayangin ya kan, punya abah tapi kan beliau itu benar-benar nggak ada di saat saya masih kecil gitu. Dan mama saya harus banting tulang sendiri. Dan saya, walaupun keluarga saya itu kaya semua, Iya. tanpa saya sebutin kaya semua, Iya. tapi saya benar-benar lebih baik saya tuh pinjam ke rentenir. Akhirnya Uang. itu yang sampean lakukan. Karena saya nggak punya apa-apa, Oke. serius nggak punya modal sendiri. Jadi kadang iri ya kalau lihat orang-orang tuh bisa kaya dengan cepet karena memang dari sono-sononya gitu kayak. Tapi kalau aku sendiri tuh kayak benar-benar merintis dari nol, dari nggak punya apa-apa, dari yang namanya tidur di lantai, Pernah sampean rasain ya? ya bahkan sampai, aduh nggak mau cerita kalau kayak gitu dah, sedih banget pokoknya, luar biasa. Yang masa kelam, coba cerita masa cerahnya ya. Iya, masa cerah itu nanti ada di akhir, Mas, biasanya. Karena orang itu taunya cuma langsung cerah. Kelamnya itu nggak tahu. Benar nggak? Iya benar. Karena dulu kan memang apa ya, aku itu benar-benar dari nol dan pingin, dulu kan masih buka salon tuh ya, buka salon, potong satu kepala 10.000. Iya. Dan itu aku, alhamdulillah rezeki saya tuh memang dari dulu, pas aku keluar dari, kan dulu sempat ikut temen kerja salon gitu kan, sampai saat aku keluar tuh memang sudah rame. Tapi kan aku tuh tipe orang yang apa ya, kayak ambisinya nggak habis-habis gitu loh. Jadi aku dapat sehari 300 gitu waktu itu loh ya. Aku tinggal di tempat kontrakan 4x4, tidurnya di lantai. Waktu itu nggak ada kaca, jadi masih rolling door. Terus kalau kehujanan itu saking capeknya, aku bisa motong sampai dari pagi jam 7 sampai jam 11 malam tanpa istirahat. Makannya sambil berdiri. Sambil berdiri. Dan itu pun mungkin karena capek banget gitu kan ya. Pas tidur udah di lantai pakai kasur kasur lantai itu loh. Iya tahu. Jadi kalau hujan itu kadang kan karena bukan netes ya, hujannya dari dinding gitu kan. Tiba-tiba bangun udah dibangunin orang kan. Kalau di Madura itu ada istilah kayak pasaran, kosong pasar gitu loh. Jadi rame gitu di jalan. Nah, jadi aku dibangunin dek. Kan kaget ya, bangun tiba-tiba udah air semua. Jadi aku kayak todus gitu yang mau keluar, sedangkan aku kan kalau mau mandi itu harus keluar buka rolling door itu karena kamar mandinya tuan rumahnya ke belakang. Jadi ya pernah ngerasain yang namanya gembel-gembel banget, mau bunuh diri karena utang itu memang Benar berarti. benar. Oh. Kenapa sampai nekat mau punya kepikiran seperti itu, Mas? Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Semua usaha sampean sudah coba. Nggak ada. Karena nggak ada. Aku mau pinjam keluarga tuh nggak ada. Maksudnya harga diriku lebih mahal daripada ya, intinya kalau saya orang Madura, harga diri saya itu lebih mahal dibandingkan saya harus ke keluarga gitu. Jadi saya mending kayak pinjam ke rentenir. Tapi waktu itu memang relasinya kan kalau orang belum sukses itu pasti relasinya sedikit. Jadi nggak banyak orang yang mau ngasih pinjam. Beda kalau sama sekarang. Saya hanya bercanda aja mau pinjam ke siapapun, bahkan kayak ke teman-teman gitu, berapapun pasti ada. Tapi kalau dulu, waktu itu posisi ibu lagi sakit ya? nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Yang paling bikin apa ya? Sampai di hari meninggalnya beliau, saya tuh tahunya kan aku pas di jalan ya, jam 10 itu aku dari Surabaya. Waktu itu aku belanja sih kebutuhan. Iya. Salon. Orang tua saya meninggal, dikabarin, aku pulang pakai motor waktu itu. Kaget banget. Dan yang saya sedihkan, ya sedih banget ya ketinggalan orang tua. Selain itu juga nggak punya dana gitu buat pinjaman. Iya. Waktu itu juga aku lari, jam 10 malam, jam 11-12 masih ngajiin kan karena belum disemayamkan kan ya, belum dikuburkan. Jam 4 malam itu aku tok-tok seorang rentenir, tok rumahnya. Wow.
hanya untuk, padahal untuk pemakaman ya gitu ya. Kan tahu sendiri kalau orang Madura, Iya, tahu. mau remo turu jo, pemakaman Biaya orang tua tahlil. jo. Nah, mau tak jelasin ya. ah. Ketika misal kepatian mayit, ada dapur wajib odi. Itu. Dapur wajib. Dan Harusnya saat lah. itu kakak saudara-saudara saya itu dalam keadaan down. Saya masih mau berdiri, mau merangkak gitu. Ya hasilnya todus ya, kayak waktu itu hanya pemakaman. Bayangkan ya, orang tua meninggal, Iya harus sih. cari pinjawar ke rentenir. Ya Allah, gak ada malunya sama sekali. Tapi ya mungkin. Tapi saudara, sekarang. katanya kan saudaranya kan ini ada sampai. Ada, Iya. tapi waktu itu kondisi ekonomi juga lagi Lagi menurun lah. menurun. Oke. Mm-mm. Nah, juga katanya sempat kehilangan sepeda. Iya. Jadi Saking banyaknya job itu sampai keteteran ya. saya kehilangan sepeda itu 2 kali. 2 kali malah. Iya. Kenapa itu kok bisa sampai 2 kali? Ya mungkin memang benar kalau ada yang bilang bahwa setiap kita mau naik tingkat itu pasti ada ujian di balik itu. Nah, saya itu benar-benar yang kayak HP hilang, habis gitu seminggu lagi HP lagi hilang, seminggu lagi motor hilang, sampai 2 minggu kemudian orang tua saya meninggal. Nah, itu. Wow. Itu, dan akhir dari setelah almarhum mama meninggal, baru setelah itu perekonomian saya luar biasa, masya Allah, luar biasa banget. Luar biasa gimana? Bayangin, kayaknya saya yakin ya, teman-teman kalau yang sekarang ini yang tahu sudah pasti, yang tahu saya sudah pasti. Pada saat itu tuh saya terima 10 lokasi per hari. Saya pernah dapat job itu sampai 114 job 1 bulan. Wow. Itu kuat Mas sampean badannya. Iya, bahkan di TikTok saya sudah pernah. Itu saya diinfus gara-gara ya kecapean, sampai pingsan. Karena sehari 6, 7, 10, 6, 5 gitu-gitu. Kenapa sampean nggak milih untuk wah kebanyakan saya cancel yang sekian? Karena Yang itu beberapa. manusiawi, Oke. Waktu itu kan semungkin apa ya istilahnya? Tepak durle dulu nunggu pese. Tepak durle dulu nunggu pese. Dan bahkan waktu itu kalau aku rame tuh, dulu kan nggak punya mobil ya. Aku Iya. masih belum punya mobil, jadi sewa. Nah, suatu ketika kan kalau pindah lokasi itu aku nunggu mobil. Mobilnya nggak ada, supirnya tidur. Jadi aku tuh ke lokasi, pindah lokasi sore ini ya, sore keadaan sampai mau malam, entar ke Turin. Turin ini ojon, hujan pakai motor, baju itu dipakaikan ke manten dalam keadaan basah. Wow. Saat itu juga saya Dan itu sewa. Pernah sewa kan? Pernah banget. Masa merintis kan ya? Luar biasa kalau masalah sewa. Pokoknya kalau bicara masalah kerjaan tuh aku perjuangannya luar biasa. Dan setelah itu aku dendam ya kan. Ya Allah, mobil gak ada, supir gak ada, ya Allah, sampai manten pun rela aku pakein basah-basah. Bayangin coba, basah-basah dipakein ke manten. Komplain? Enggak, keadaan kayak gitu. Tapi tuan rumah saat itu tuh setiap aku datang, asal aku datang aja ke lokasi, mereka tuh bahagia banget, nyambut banget. Bahkan saya tuh digendong karena ke lokasi kan lo tahu TV kalau di Turin itu bukan becek lagi, carbuk kayak masuk ke air. Dan ini ya, dendam saat itu juga saya nelpon pulang dari lokasi, saya nelpon kakak saya. Pokoknya besok itu aku job masih 2 minggu ya, berjalan kan kalau bulan manten itu 1 bulan full ya. Saya tadi job baru 2 minggu, saya tuh sudah bisa beli mobil. Waktu itu cash CR-V hitam. Waktu itu aku nelpon kakakku pagi-pagi, "Cak, kalau beli mobil itu berapa sih?" Itu aku malam pulang dari lokasi, kakak saya telepon, "Kakak, kalau kan kakak dulu saya pernah kaya, jadi dia tahu harga mobil. Kak, kalau mobil second itu berapa sih kalau beli mobil?" Iya bedel, kalau ada yang 100, 200. Oh, waktu itu aku punya langsung, aku di tas itu aku hitung 375 juta. 325 second ya? Ya, aku beli CR-V 2018. 2018 ya, pokoknya intinya aku beli waktu itu. Jadi aku besoknya job pagi, make up jam subuh, jam 10 aku pulang duluan, aku langsung cari mobil, bawa mobil langsung. Oh, cash. Dari situ cash. Keren. Padahal masih 2 minggu gitu loh. Jadi ya berarti luar biasa rezeki saya waktu itu, bisa sebulan itu
1 M bisa waktu itu. Oh. Dari yang nggak Yang nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. sampai waktu almarhum orang tua ibu sakit nggak bisa beli obat, Tahu dari mana? bener nggak? Ya, Apa yang Kak pasti. Fauzi lakukan waktu itu? Dengan sorry nih Kak ya, apa yang Kak Fauzi punya sekarang itu kan sudah melebihi harapan. Tapi tetap. minusnya Tetap. nggak bisa ngasih ke orang tua. Tetap, itu iya. gimana Kak? Kekecewaan saya sampai kapanpun, penyesalan saya sampai kapanpun itu sampai saat ini tetap saya itu belum bisa cita-cita yang nggak tercapai. Saya tuh nggak bisa membahagiakan almarhum mama saya. Iya, dulu memang saya kasih jatah seminggu 300.000 apa 200.000 seminggu dulu waktu itu. Tapi kan nggak kayak sekarang. Seandainya sekarang nggak usah mama itu nggak usah nunggu kontrol, Cong punya uang, saya mau kontrol kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Andaikan Dokternya tak bawa ya kan? Andaikan kondisi saat ini kayak gitu. Tapi ya jalan hidup kayak gini Mau memang. gimana lagi ya Kak? Jalannya dari Allah. Ini seperti podcast ini. apa sih? Ya nggak apa-apa. Ada tisu nggak sih? Ada. Sorry. Oh. Kalau Abah sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Fauzi ini juga katanya merasa jauh dengan Abah ketika sudah nikah lagi. Saya tuh memang dari kecil, dari lahir itu memang nggak pernah dapat kebahagiaan dari orang tua. Abah saya itu dari saya lahir itu udah nggak di rumah. Tapi benar berarti? Iya, memang benar. Ya, tapi anehnya ya apa ya, takdir itu nggak bisa diprediksi. Ya saat mama saya meninggal, saya lagi ngangkat, ya abah saya pulang kayak gitu. Tapi ya tetap saya harus respect dong gitu. Oke, tapi komunikasi baik ya sama Abah? Baik sekali, baik banget. Oke. Merasa jauh nggak ketika beliau nikah? Kayak merasa jauh aja gitu? Keren betul, Mas. Menikahnya tuh bukan sekali. Betul. Berkali-kali. Berkali-kali berarti? Iya, udah gak terhitung gitu loh. Ya udah, iyalah biasa lah, nggak gimana. Tapi intinya saya abah ketika pulang ke Madura, mama saya meninggal, abah mau pulang ke Madura, tetap saya bilang, cek sampai binina pemasok ke Roma, saya kenangi mama saya. Kalau sampai pulang, ya saya bakar rumahnya. Orang-orangnya. Kenapa? Ya penderitaan mama saya mau ditukar sama orang baru. Dia kan yang nyakitin. Masa iya mau tempatin tempat rumah saya? Nggak mau. Berarti contoh misalnya, almarhum ibu itu kenangannya masih ada berarti? Ya. Baju-bajunya gitu masih ada? Ya, bahkan baju pas meninggal itu cangkreng itu cimat kan ya? Iya. Jadi itu masih ada di aku. Jadi ketika aku rindu, aku kangen, aku ada masalah, pasti aku kayak kepercayaan aja. Baunya masih ada nggak? Masih selalu. Karena kenapa saya berani nanya ini? Karena kalau saya kangen dengan almarhum Umi, itu baunya masih ada ketika saya cium bajunya gitu. Betul. Kadang tak semprotin parfumnya biar lebih ini. Kalau kangen sih gitu. Kenapa saya berani nanya ini? Karena saya tahu rasanya. Gitu loh Mas. Gak akan tahu, beda. Oh beda ya? Beda. Oke. Karena kayaknya sampean hidupnya enak. Gimana? Kalau menurut sampean itu? Kan sampean bilang, kayaknya sampean hidupnya enak. Mas Fauzi ini gimana? Mama saya itu luar biasa loh. Tangannya putus karena jual daging. Mama saya juga dikejar-kejar rentenir juga, hanya demi kehidupannya anak-anaknya gitu. Iya sama, kayak gitu. Dulu tuh aku ingat sekali ya, ini yang sampai saat ini saya ingat banget itu, saya pulang sekolah waktu itu SMP. Mama saya itu kan biasa kalau pulang sekolah kan langsung lari, tiba-tiba masuk ke kamar gitu kan ya. Iya. Pintu kan didorong gitu, duk. Aduh, kayak gitu. Ternyata apa? Di belakang kamar itu ada mama, di belakang pintu itu ada mama saya. Ada mama saya. Loh, Ma, kenapa kamu biar di sini? Jangan rame-rame. Ada Samsul, ada sepupu saya. Jangan rame-rame. Ada apa, Ma? Saya diam dulu. Ada moleh. Ternyata apa? Gila bener nyari engkau. Engkau bekten nama ajar, Cong. Oh, saya diam, saya belum mengerti maksudnya. Ya. Saya belum mengerti. Pas hidup kocang beli HP. Kata mama itu. Kata mama, kocang dia beli HP.
Iya, beda pese. Dibuka dari sarung sininya, dibuka, dihitung. Waktu itu saya ingat banget 270.000 buat beli HP Sony Ericsson berapa ya, tipe apa yang ada Antena. antenanya, bener ada antenanya. Dan ternyata mama saya bilangin, Ari pasti bener bajer asli cong pasti lebih kok bekten majer. Itu Iya, rentenir itu cuma engkau celing hede Taruh HP. tekan cena kan sepupu saya kaya-kaya, jadi HP-nya baru-baru bagus-bagus gitu. Walaupun zaman dulu masih Nokia kayak gitu, tapi dengan mudahnya. Tapi ya mamaku Sampai terima uang itu. setelah cerita uang itu saya terima, cerita itunya nanti sorenya. Ada tahu saya itu dari Dimah gitu. Dari Dimah pas saya aja. Oh ternyata pas saya aja oleh dari ya aduh bukan. Sorry ya bahasnya agak Iya. deep, agak ini agak dalam. Benar. Tapi katanya juga titik terendah Kak Fauzi ini sampai pernah tidur itu gentengnya bolong kena tempasan air, benar? Tadi yang tadi saya Iya. ceritain tadi itu. Ya. Itu benar berarti? Iya. Ya memang kan sewanya di kontrakan 4x4 yang saya cerita tadi itu benar itu memang. Kalau yang terendah itu, kalau menurut saya terendah hidup saya itu adalah ketika mama saya meninggal, saya mana yang mau ngajiin ya kan malam, Iya. dan saya harus cari rentenir buat biaya besok subuhnya. Itu titik terendah, titik terhina, titik kayak anak yang apa ya, ya Allah, daerah. Sorry, dapat berapa dari rentenir? 15 juta. Dikasih, tapi itu Iya. langsung ada. Langsung ada. Leket aja. Oh, iya. Karena saya tuh Mas, apa ya? Engkau asal kebutuhan saya ada, aku tuh berani ngasih kamu gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Saya tuh orangnya nekat. Jadi kuncinya saya tuh sekarang kunci ya dibilang sukses ya lumayan gitu ya. Sukses lah. Ya aku tuh nekat orangnya dan nggak mau diem. Dan saya selalu ya nekat. Saya mending nggak punya uang daripada saya kekurangan modal saya. Jadi untuk bisnis ini ya, saya tuh bahwa gini, saya banyak uang, tapi kerjaan saya nol. Saya mending kerjaan saya naik, kerjaan saya kasih yang spektakuler. Saya nggak punya uang sekarang, tapi saya yakin nanti di belakang saya tinggal menuai gitu loh. Jadi itu prinsipnya prinsip saya. Jadi memang saya tuh dari dulu nomor satu itu saya amat harus apa ya? Kayak tanggung jawab saya ke klien itu harus itu. Oke. Nah, Mas, untuk ini apa? Kan kita sudah cerita sedih-sedihnya ya. Karirnya Mas Fauzi di salon rekan pernah mendapatkan rezeki yang paling banyak itu berapa? Selama merintis. Wah, kaget. Wah, gak pernah pegang uang seperti ini. Itu berapa? Berapa ya? Yang paling kaget banget. Berapa ya? Nggak pernah kaget saya. Awal-awal masa nggak pernah? Ya bisa Gak usah nominal yang banyak, tapi kaget aja. Tas saya tuh nggak muat diisi uang. Tas saya tuh nggak kuat diisi tas. Padahal itu tas besar banget. Ukuran berapa ya? 50. Pokoknya intinya berat, nggak bisa diisi uang lagi. Saking ya banyaknya job luar biasa waktu itu. Tapi senang nggak dengan punya yang kayak gini? Dengan mempunyai segalanya yang seperti ini? Apa yang ingin Mas Fauzi kejar lagi maksudnya? Ya manusiawi ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak punya target. Nggak punya target. Aku muluk-muluk gitu nggak ada. Tapi kayaknya hidupku tuh kayak go with the flow. Jadi kayak ngalir aja kayak. Dan rezeki itu saya pikir kayak intinya aku tuh kayak nggak ada tanggungan yang berat yang mengikat aku. Pokoknya aku mau kemana
bisa, mau beli apa ada gitu, itu aja. Jadi saya nggak pernah kepikiran kayak, terus kalau sekarang saya bisa punya ini, jadi ini, dipercaya ini, itu karena ya mungkin ya tabur tuai ya kayak gitu. Betul, Apa yang kita betul, setuju. seperti itu. Kalau untuk memakai jasanya Mas Fauzi bisa cek DM di mana? Di Instagram saya. Di Instagram. Nama ininya di apa? Nanti tak cantumkan di deskripsi Instagramnya. Kayaknya follower Mas ini sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu ya. Yakin saya. Sudah ya. @fauzi_salon_blega. Betul. Untuk tarifnya sendiri apa chat personal? Iya, personal. Murah-murah kok. Murah, aman guys. Gosip. Karena gosipnya itu Gosipnya kalau gimana? 40 juta. 50 Minimal. juta, iya. Minimal. Katanya sih iya, aku dengar sampai itu. ratusan gitu kan. Ternyata Enggak. aslinya berapa? Enggak. Dari paling besar dan paling kecil biar orang-orang ini nggak minder duluan, Oke. Mas. Ingat ini ya. Aku tuh nggak pernah target. Hmm. Intinya sebagai klien itu kalau Andi cerek-cerek, Oke. kalau nggak mampu cek maksa. Oke. Jangan sampai posang setelah acara kayak cetak gitu kan. Kadang ada kayak gitu. Pernah punya pengalaman berarti? Enggak, aku Oke. cerita ini kenyataan. Oke. Tapi aku nggak pernah target. Karena memang aku kan kalau ada rate itu pasti Kak, PL untuk daerah sini. Kalau daerah deket-deket itu saya dari 15 loh. Cuma 15 juta sampai 75 juta itu komplit loh ya kan kadang. Tapi ya beda terop kayak gitu. Tapi mikirnya orang itu pasti yang di luaran sana itu mikirnya 30, 50, 100, 75, 100. Karena memang rata-rata yang ngambil itu saya di atas 20, 30, 40. Karena memang ya memang mereka pingin yang wow gitu loh. Karena memang ada harga, ada kualitas. Tapi seandainya loh ya, seandainya pas ngocak tibi datang ke saya rempuk, Kak, engkau Andi Nesri ya Kak, kayak gitu ada. Saya nggak target, selama saya nggak rugi, jalan gas gitu. Kayak gitu. Jadi saya tuh kalau katanya orang target harus punya sekian tuh enggak. Fitnah ya. Fitnah. Fitnah itu digoreng aja sama netizen, orang yang nggak suka sampean, bener nggak? Betul. Betul. Nah, Mas Fauzi, terakhir pertanyaan. Ada rencana apa untuk selanjutnya? Apa akan stay dengan bisnis yang dijalani sekarang atau pengen punya bisnis baru lain? Insya Allah ada bisnis lain, tapi aku masih kayak apa ya? Sekarang itu kayak WO itu kayak dibutuhkan. Jadi saya kayaknya lebih memperkuat WO dulu. Jadi kalau dulu kan masih punya make up plus baju gitu kan, sekarang udah dekor, sekarang udah lengkap semuanya, paketan semua ada. Tinggal kayak apa ya? Kayak lebih diprofesionalkan aja kayak gitu. Keren-keren, sukses terus Mas Fauzi. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir ke sini, Mas. Sama-sama. Sampean kan belega ya? Iya. Kalau ke Surabaya kan pasti lewat Tangkel. Pasti dong. Ya kan? Jangan lupa mampir Mas ke Din Aju. Tahu kan? Oh, tahu, Pak. Bagus ini estetik tempatnya. Estetik. Tapi pernah mampir gak? Belum. Belum sama sekali? Belum. Iya, belum sama sekali? Belum. Oh, mampir Mas ke sana, Mas. Insya Allah. Insya Allah. Nah, nah ini boleh dicoba dulu cake-nya. Iya, coba tah. Iya, boleh Ini dicoba. punyanya di situ. Iya, di Din Aju. Ini ada tutul konah, ada cake pandan dan juga ada cake gula jebeh. Asli dari Madura ya kayaknya ya. Oh iya, ownernya itu punya orang Sumeneb. Oh ya. Punya orang Sumeneb, Mas. Jadi di Den Aju itu sebenarnya resto, tapi punya juga cake gitu, Mas. Ada resto di sana. Kalau makanan Madura kan biasanya itu terkenalnya dengan bebek. Kalau di Den Aju ini banyak banget menunya. Ada nasi ini ya, Dek. Biryani. Ada biryani. Oh, Arabian. Arabian, ada juga krengsengan kambing, banyak banget. Oh. Best sellernya sih itu, krengsengan kambing. Nggak amis Coba kambing. ya. Ya, coba aja dulu. Begitu. Empuk. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk yang pengen glowing, jangan lupa order Arta. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Ini aku pakai kayaknya. Pakai Arta? Enggak kayaknya. Tapi bagus ini, tetap adik-adik aku pakai ini kayaknya. Oh, adiknya sampean pakai ini? Heeh. Iya. Kemarin Kak Faruk hadir ke sini. Oh ya. Faruk PC kemarin hadir. Pernah hadir. Oh ya. Kan BA-nya dia. Oh, pantesan tambah glowing. Glowing. Sampean kan sudah glowing. Kalau pakai ini tambah glowing. Ya, insya Allah. Mas, terima kasih sudah hadir ke sini, Mas ya. Amit.
Emang. Oh, iya. Betul. Mas, terima kasih sudah ada ke sini. Sama-sama. Saya termotivasi Mas dengan ceritanya sampean karena kebanyakan orang itu nggak tahu Mas masa susahnya public figure manapun atau orang sukses manapun. Contohnya sampean, orang taunya nyinyir, taunya sampean udah jadinya aja, mentahnya belum tahu. Sampean melewati proses itu nggak mudah ya Mas ya. Betul. Penuh tangis ya Mas ya. Banget. Penuh trauma, Betul banget. jatuh bangun sudah biasa. Banget. Terima kasih Mas sudah Sama-sama. bercerita di sini. Semoga penonton Dulatif podcast ini termotivasi Mas dengan ceritanya sampean. Amin. Mungkin juga lagi mengalami hal yang sama. Tapi mudah loh sekarang ini. Zaman sosial media serba mudah. Betul. Kalau dulu gak ada sosial media. Jadi kalau memang pingin laku ya kualitas kamu benar-benar bagus. Kalau Oke. sekarang kan masih dibantu sosial media. Keren. Apalagi beda dulate berki-aki mau promo gena tak iya. Alhamdulillah. Semoga awet ya Arta. Terima kasih sudah hadir ke sini. Astrid. Terima kasih Mas ya. Thank you Mas Fauzi. Thank you. Sama-sama. Thank you. Kita tutup podcast ini dengan tung dua telok tutup.